Pusat Tujuan Wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih bersama Danti dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Danti masih bersama dengan Kak Dini Tiara. Halo. Tadi masih semangat ya kita ya? Masih semangat banget nih. Galau-galaunya dilepas dulu nih. Benar. Tadi kan Danti mau nanya tentang CPNS. Benar, ya. Tapi Kak Danti ini lupa Kak, ternyata nih ada yang inbox Danti nih. Mungkin ini ada penggemarnya Kak Tiara. Siapa tuh? Namanya Bip. Kita sensor. Kalau boleh tahu nih Kak katanya, itu Kakak mendapatkan prestasi itu di tahun berapa sih Kak? Tadi kan Danti cuma nanya Iya ya, belum. prestasinya aja, tapi itu pencapaian itu pada tahun berapa sih Kak? Nah kalau untuk prestasi, karena banyaklah di SMA, jadi aku ngomongnya secara umum aja ya. Iya. Waktu tahun 2012, 2013 itu. Nah untuk kuliah juga pernah, itu 2015 untuk prestasinya. Berarti kuliah masih tetap lomba. Tetap lomba. Iya, tapi semahasiswa bedanya. Oh iya, tingkatnya Iya, udah beda. Tadi beda. pelajar, sekarang mahasiswa. Pelajar sama umum dulu. Oh ya, pelajar sama umum. Karena kuliah ini jadwalnya kan kita lebih ke akademik ya. Jadi palingan lombanya itu dipersingkat kayak gitu. Lebih sedikit. Jadi ke mahasiswa aja lombanya. Oke, berhubung mahasiswa Kakak itu memang niat dari diri sendiri. Oke deh, karena aku atlet, aku mau sekolah jadi Ambil guru, jurusan. jadi ngambil jurusan olahraga. Olahraga nih. juga. Iya. Sebelumnya aku tuh sebenarnya nggak pengen jadi guru olahraga ya. Kalau dulu tuh kepengennya malah pertambangan. Tapi mungkin takdirnya yang menyatukan di olahraga, jadinya lulusnya di olahraga. Di olahraga, Iya. di guru. Lulus kuliah tahun berapa? 2018. 2018. Dan Kakak mulai ngajar? Kalau ngajarnya 2019. Berarti Kakak lulus CPNS tahun 2000? Untuk tahun pendaftarannya, kalau PNS ini kan Gimana dianya tuh, Kak? ngambil namanya itu kan angkatannya 2019 kayak gitu. Iya. Mulai dari pendaftarannya. Tapi kalau lulusnya itu aku di Januari 2020 udah mulai kerja dinasnya di situ. Oh ya, karena proses seleksinya tahapnya itu kan panjang ya, Kak? Panjang. Ditambah lagi kemarin waktu itu corona kan lagi musim awal-awalnya banget itu kan, banget ya, jadi masih kayak ditunda. Iya. Kita takut sampai sekarang sih kita masih Iya. tetap takut, masih maksudnya itu tuh yang awal-awal yang kita masih kayak gimana sih cara mengatasin corona, Iya, masih takut bingung banget kan. masih parnoan ya. Makanya jadi pemerintah itu waktu itu belum bener-bener ngasih kepastian kapan nih tanggalnya. Wah, digantung tuh. Bener-bener diundur, nggak ada tanggalnya gitu. Jadi mungkin jadi tes kemarin buat apa ya kayak gitu ya, jadi kan Jadi takut ya. selain digantung sama cowok BDT. sama seseorang, Iya. Kakak juga pernah digantung sama pemerintah Iya. mengenai Secara nggak langsung ya. Iya benar. itu ada nggak sih Kak tips dan ininya? Triknya ya. Triknya. Nah kalau untuk tips dan triknya beda-beda ya. Misalnya tuh kayak ada tes pertama sama tes yang kedua. Nah kalau tes yang pertama ini kan dianya tiga tentang bidang kayak gitu. Yang pertama ada tentang umum, kemudian ada tentang kewarganegaraan atau kebangsaan, sama satu lagi tentang kepribadian. Nah untuk ngejawab 3 bidang ini, jadi kita kan harus lulus semua nih. Dia tuh kalau PNS beda sama tes-tes yang lain. Nah kalau PNS ini 3 bidang ini harus lulus semua. Kalau apa sih istilahnya passing grade-nya? Ya kan? Iya benar. Nah kalau yang tes yang lain itu kan dijumlahin nih 3-3-nya nanti ada hasilnya. Nah kalau itu beda. Kalau CPNS ini dianya 3 bidang itu harus lulus semua. Kalau misalnya salah satunya nggak lulus berarti benar-benar gagal kayak gitu. Wah. Nah untuk bisa lulus itu jadi kita harus mikir-mikir nih kayak gimana caranya untuk bisa lulus. Kalau kebangsaan itu kan biasanya hafalan ya, ada di buku PPKN, kemudian ada di internet. Nah kayak gitu. Kalau umum
Itu biasanya tentang matematika, tentang bahasa Indonesia gitu. Nah, yang satu lagi tentang kepribadian kan. Karena kepribadian ini agak mudah. Semua jawaban itu ada jawabannya, tapi yang paling bijak itu yang besar nilainya. Jadi, untuk mengakalinya, gimana caranya biar bisa lulus semua, itu harus kalau aku ya ini jadi tips dan triknya untuk mengerjakan saat tesnya. Jadi kepribadian itu yang di akhir, karena kan semuanya dapat angka nih, walaupun kita salah, tapi yang paling salah itu nilainya 1. Nah kayak gitu. Masih dapat walaupun salah masih tetap dapat skor. Jadi makanya aku ngerjainnya itu kan dianya kayak 30 sama 40 kan. Nah jadi aku ngerjainnya itu yang pertama tentang TWK itu misalnya enggak sampai 30, tapi aku ngerjainnya kayak 10 atau sampai 12 dulu atau sampai 15 kayak gitu. Nanti lanjut lagi ke tentang yang bidang yang lain. Nah kalau kepribadian aku sengaja yang terakhir, karena yang besar tadi nilainya di kepribadian kan. Misalnya kayak sisa-sisa waktu itu di kepribadian gitu. Oke. Itu ada di ranking nggak Kak? Nah dan alhamdulillah dapat peringkat 1 semua waktu tes. Wow, jadi setiap dari tahap-tahap itu Kak Tiara dapat peringkatnya 1 Peringkat terus 1 iya. Nah itu kan tentang waktu tes ya. Nah waktu persiapannya itu juga harus punya tips dan trik nih Danti. Apa itu? Danti mau curi-curi juga nih tips dan triknya. Mungkin para teman Tanjung Enim Radio, iya. Itu yang ditunggu-tunggu. Harus diingat dan harus dicatat. Ayo cepat para teman Tanjung Enim Radio ambil buku nih, kita catat nih apa yang persiapin ya. Persiapin. Ya karena banyak banget ya kita harus persiapin. Yang pertama itu kan selain kita mental itu ya, jadi kita harus benar-benar nyiapin gimana caranya biar bisa lulus nih. Tapi kegiatan kita ada yang lain kayak gitu kan. Sebelumnya misalnya kita ngajar atau kegiatan yang lain, kita kerja di perusahaan mana misalnya kan. Tapi kita harus bisa lulus dengan waktu yang sebenarnya nggak lama. Tesnya kan biasanya kayak dari administrasi sampai ke tes kan biasanya kayak waktunya sebulan kayak gitu kan. Nah jadi kita mengakalinya itu dengan infonya itu kita catat nih, seluruh info kita catat. Kemudian waktu bukunya itu biasanya ada yang nggak punya ya. Nah kalau menurut aku sih kalau misalnya benar-benar nggak ada duit ya nggak apa-apa ya dipinjam kayak gitu, atau cari-cari di YouTube. Nah sama di Google nih. Nah biasanya itu kan ada soal-soalnya sama jawabannya. Kita kan terlalu banyak soal nih. Jadi jawabannya itu kita catat di buku. Tapi kita nyatetnya itu jangan cuma jawaban. Misalnya soalnya itu kita ambil yang penting. Kemudian langsung jawaban. Misalnya kayak tentangnya sama dengan jawaban kayak gitu. Jadi kita bisa mikir-mikirkan, oh ini kaitannya dengan ini kayak gitu. Tanpa perlu kita menuliskan semua soal kayak gitu. Nah terus itu juga kita yang paling terpenting nih dan kita harus belajar terus, karena waktu kan harus terus berjalan ya maksudnya. Jadi kita waktunya dipakai buat belajar kalau misalnya ada istirahat kayak gitu. Terus juga kalau yang nggak penting-penting banget nggak usah keluar kayak gitu. Jadi kita lebih baik belajar daripada kita harus ngulang, karena kalau kita nggak lulus nunggunya itu lama banget kayak gitu. Tahun jadi, depannya lagi. Iya, terus juga kan pasti jedanya tuh bukan setahun, kadang kan tuh 2 tahun atau lebih. Makanya kayak kita harus benar-benar nyiapin jangan sampai waktu ini lepas kayak gitu. Karena kan waktu tes itu cuma cuma sejam atau berapa lama, cuma bentar kan intinya kan. Nah jadi daripada kita kehilangan momen yang pas banget itu, kayak benar-benar kita menunjukin akademik kita sama keberuntungan kita ya di nasib itu di jam itu. Jadi lebih baik persiapannya yang matang kayak gitu. Ya walaupun cuma 1 jam tapi persiapannya berjam-jam kalau di iya gitu kan. Terus juga ada juga tips nih kalau misalnya ngerjain soalnya itu kalau bisa jawabannya itu kita tulis di deket soal nih. Jadi kita ringkasannya tuh ada sendiri di deket soal. Itu pas belajar atau pas waktu belajar. Pas waktu belajar. Waktu belajar kan. Jadi kita ingat nih. Jadi nggak tentang jawabannya aja tapi ringkasannya juga. Karena kan soal tuh beda-beda ya dan nah jadi kalau ada yang nyangkut-nyangkut kita bisa ingat. Oh iya ya tentang ini kayak gitu. Wah, agak berat ya pembicaraan kita kalau tentang belajar. Tapi itu sekarang lagi kan lagi banyak banget nih Kak. Lagi seleksi kan.
Dan buat teman-teman yang mungkin lagi menjalankan tes, tetap semangat. Harus apa ya? Harus optimis harus ya. optimis. Ah, terus ada satu lagi nih Apa dan tuh? ada yang orang mungkin nggak tahu ya atau beberapa orang yang tahu. Jadi kita tuh harus mendoakan bukan cuma diri kita sendiri tapi orang lain juga yang kita doakan. Jadi doanya tuh yang mudah-mudahan cepat terkabul kayak gitu. Misalnya contoh kayak gini, ya Allah semoga aku lulus PNS, Danti juga lulus kayak gitu. Yang teman-teman deket kita doain juga kayak gitu. Oh, jadi mendoakan juga Orang-orang orang-orang di terdekat sekitar kita yang sama-sama berjuang. Iya. Harus kita doakan juga. Jadi kalau itu kan kita kayak lebih rileks, lebih lega kayak gitu. Ya dan mudah-mudahan juga Allah lebih mendengarkan orang yang itu yang mendoakan teman-temannya juga. Oke. Banyak banget nih, pasti masih banyak banget tuh kan Kak tips-tipsnya, tapi nanti kita lanjutin setelah lagu ini. Ya, ini lagu requestnya Kak. Oke, nanti setelah lagu ini kita lanjut lagi ngobrol tentang request dari aku. CPNS. Dadah. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.